Di balik keindahan alam Gunung Rinjani, tersembunyi kisah kelam yang tak banyak diketahui. Suara misterius yang menggema di malam hari, bayangan-bayangan aneh, dan hilangnya pendaki tanpa jejak. Apa yang sebenarnya terjadi di puncak gunung ini? Mari kita telusuri bersama. Halo, Sobat Petualang. Selamat datang di channel Seram Satu Malam. Jika kamu suka dengan cerita-cerita misteri dan horor, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Siapkan dirimu, karena kita akan memasuki dunia yang penuh dengan misteri dan kengerian di Gunung Rinjani. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki Gunung Rinjani, kehidupan sehari-hari penduduknya dipenuhi dengan keindahan alam yang menakjubkan. Desa ini dikelilingi oleh hutan lebat, sawah yang hijau, dan aliran sungai yang jernih. Namun, di balik keindahan itu, ada sebuah misteri yang telah menghantui penduduk selama bertahun-tahun. Setiap malam, ketika bulan bersinar terang dan bintang-bintang berkelap-kelip di langit, suara aneh mulai terdengar dari arah puncak gunung. Suara itu bukanlah suara binatang atau angin yang berhembus, melainkan suara yang menyerupai jeritan atau tangisan seorang wanita. Penduduk desa, yang sebagian besar adalah petani dan nelayan, sering berkumpul di warung kopi sambil membicarakan suara misterius itu. Mereka saling bertukar cerita, dan setiap kali cerita itu diceritakan, suasana menjadi semakin mencekam. Beberapa orang percaya bahwa suara itu adalah tanda dari arwah pendaki yang hilang, sementara yang lain menganggapnya sebagai mitos belaka. Namun, satu hal yang pasti, tidak ada yang berani mendekati puncak gunung saat malam tiba. Suara yang terdengar dari puncak Gunung Rinjani itu begitu mengerikan, seolah-olah mengandung rasa sakit dan kesedihan yang mendalam. Setiap kali suara itu menggema di malam hari, penduduk desa merasakan ketakutan yang menyelimuti mereka. Mereka membayangkan sosok-sosok yang terjebak di dalam kegelapan, terperangkap dalam kesedihan abadi. Beberapa penduduk yang pernah mencoba mendaki gunung itu pada siang hari mengaku merasakan aura yang aneh, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik pepohonan. Cerita-cerita tentang pendaki yang hilang semakin memperkuat keyakinan mereka bahwa suara itu adalah jeritan arwah yang tidak tenang. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa pendaki yang berani menantang gunung ini dilaporkan hilang tanpa jejak, dan pencarian yang dilakukan oleh tim SAR tidak membuahkan hasil. Hal ini semakin menambah ketegangan di antara penduduk desa, dan mereka mulai menjauh dari gunung, terutama saat malam tiba. Di tengah suasana mencekam itu, sekelompok pendaki muda yang terdiri dari 5 orang memutuskan untuk menantang mitos yang beredar. Mereka adalah Arif, Rina, Dika, Sari, dan Budi, yang semuanya adalah teman dekat dan pecinta alam. Mereka telah merencanakan pendakian ini selama berbulan-bulan, berlatih fisik dan mempersiapkan peralatan dengan matang. Malam itu, mereka berkumpul di rumah Arif untuk membahas rencana mereka. Dengan semangat yang membara, mereka saling bercerita tentang pengalaman mendaki sebelumnya dan bertekad untuk mencapai puncak Rinjani. "Kita tidak boleh percaya pada cerita-cerita itu," kata Arif, berusaha meyakinkan teman-temannya. "Itu semua hanya mitos. Kita akan membuktikan bahwa kita bisa sampai ke puncak dan kembali dengan selamat." Rina, yang dikenal sebagai pendaki berani, menambahkan, "Kita harus berani menghadapi ketakutan kita. Jika kita tidak mencobanya, kita tidak akan pernah tahu." Dengan semangat yang tinggi, mereka memutuskan untuk memulai pendakian keesokan harinya. Arif, pemuda berusia 25 tahun, adalah sosok yang penuh rasa ingin tahu. Sejak kecil, ia selalu terpesona oleh cerita-cerita misterius yang beredar di desanya. Ia sering duduk di dekat api unggun bersama kakeknya, mendengarkan kisah-kisah tentang hantu, arwah, dan makhluk halus. Namun, Arif tidak pernah merasa takut, sebaliknya, ia merasa tertantang untuk mencari tahu kebenaran di balik cerita-cerita itu. Ketika mendengar tentang suara aneh di Gunung Rinjani, rasa ingin tahunya semakin membara. Ia ingin membuktikan bahwa semua cerita itu hanyalah khayalan belaka.
Jika kita bisa mendaki gunung ini dan tidak mengalami apa-apa, maka semua orang di desa harus percaya bahwa itu hanya mitos, pikirnya. Arif bertekad untuk menjadi pahlawan di mata teman-temannya dan penduduk desa. Ia ingin menunjukkan bahwa keberanian dan pengetahuan bisa mengalahkan ketakutan yang tidak berdasar. Keesokan harinya, mereka memulai pendakian dengan penuh semangat. Cuaca cerah dan langit biru memberi harapan bahwa perjalanan mereka akan berjalan lancar. Namun, seiring berjalannya waktu, suasana mulai berubah. Saat mereka mendaki lebih tinggi, awan gelap mulai berkumpul di atas puncak gunung, dan kabut tebal mulai menyelimuti jalur pendakian. Suara angin yang berdesir di antara pepohonan terdengar semakin kencang, seolah-olah mengingatkan mereka akan bahaya yang mengintai. Meskipun begitu, semangat mereka tidak surut. Arif dan teman-temannya terus melangkah, saling memberi semangat satu sama lain. Kita sudah sampai sejauh ini, tidak ada yang bisa menghentikan kita, seru Arif dengan penuh percaya diri. Rina, yang berjalan di sampingnya, tersenyum dan mengangguk. Ayo, kita buktikan bahwa kita bisa melakukannya. Namun, di dalam hati mereka, ketakutan mulai merayapi, terutama saat kabut semakin tebal dan suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar mereka. Saat mereka melanjutkan pendakian, suasana semakin mencekam. Kabut tebal yang menyelimuti jalur pendakian membuat pandangan mereka terbatas, dan setiap langkah terasa semakin berat. Hembusan angin yang dingin membuat mereka merasakan ketegangan di udara. Tiba-tiba, di tengah keheningan yang mencekam, suara aneh mulai terdengar. Suara itu seperti bisikan lembut yang mengalun, tetapi di dalamnya terdapat nada yang penuh kesedihan. Arif, suara itu memanggil, seolah menggetarkan jiwa mereka. Bulu kuduk Arif berdiri, dan ia menoleh ke arah teman-temannya, melihat ekspresi ketakutan yang sama di wajah mereka. Apa itu? Tanya Dika, suaranya bergetar. Mungkin hanya angin, jawab Arif, berusaha menenangkan mereka meskipun hatinya sendiri bergetar. Namun, suara itu semakin jelas, seolah-olah memanggil mereka untuk mendekat. Rina, yang paling berani di antara mereka, melangkah sedikit maju, terpesona oleh suara itu. Kita harus mencari tahu, katanya, tetapi Dika menariknya kembali. Jangan, kita tidak tahu apa yang ada di sana. Suara itu terus memanggil, dan ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Arif merasa ada sesuatu yang aneh, seolah suara itu memiliki kekuatan untuk menarik mereka lebih dekat. Rina, yang biasanya berani, kini tampak ragu. Suara itu terus menggema di telinganya, dan ia merasa seolah ada sesuatu yang tidak beres. Apa itu? Tanyanya lagi, suaranya bergetar. Arif berusaha menenangkan teman-temannya, meskipun ia sendiri merasa cemas. Mungkin hanya angin, jawabnya, berusaha terdengar meyakinkan. Namun, dalam hatinya, ia meragukan kata-katanya sendiri. Suara itu tidak seperti angin. Ada kejelasan dan kedalaman yang membuatnya terasa lebih nyata. Dika, yang berdiri di samping Rina, menggenggam erat tas punggungnya, wajahnya pucat. Kita harus pergi dari sini, katanya, suaranya hampir berbisik. Kita tidak seharusnya mendaki malam-malam seperti ini. Arif menatap Dika, berusaha menunjukkan keberanian. Kita sudah jauh, Dika. Kita tidak bisa mundur sekarang. Kita harus terus maju. Rina mengangguk, tetapi ketakutan di matanya tidak bisa disembunyikan. Mereka semua merasakan ketegangan yang sama, tetapi semangat untuk mencapai puncak membuat mereka terus melangkah. Meskipun suara itu terus menggema di sekitar mereka. Saat mereka melanjutkan perjalanan, suara itu semakin jelas dan terdengar seperti tangisan seorang wanita. Suara itu mengalun lembut, tetapi di dalamnya terdapat kesedihan yang mendalam. Arif, tolong. Suara itu seolah memohon, dan ketakutan mulai merayapi hati mereka. Mereka saling berpandangan, dan dalam tatapan itu, mereka bisa merasakan ketakutan yang sama. Rina menggenggam tangan Dika, sementara Arif merasa jantungnya berdegup kencang.
Kita harus pergi, kata Dika. Suaranya hampir putus asa. Ini tidak baik. Namun, Arif merasa terjebak antara rasa ingin tahunya dan ketakutan yang menggerogoti. Tapi kita tidak bisa meninggalkan Rina, jawabnya, berusaha menunjukkan keberanian. Rina, yang merasa tertekan, berkata, kita harus mencari tahu dari mana suara itu berasal. Mungkin ada seseorang yang membutuhkan bantuan. Arif mengangguk, tetapi di dalam hatinya, ia merasa semakin ragu. Suara itu terus memanggil, dan seolah-olah ada kekuatan yang menarik mereka untuk mendekat. Dengan tekad yang menggebu, Arif berusaha menunjukkan keberanian di depan teman-temannya. Kita harus terus maju, katanya, berusaha meyakinkan mereka. Kita tidak boleh takut pada hal-hal yang tidak kita lihat. Rina dan Dika saling berpandangan, dan meskipun ketakutan masih menghantui mereka, semangat Arif memberikan sedikit keberanian. Kita sudah sampai sejauh ini, kita tidak bisa mundur sekarang, tambah Arif. Kita harus mencari tahu apa yang terjadi. Rina mengangguk, dan Dika, meskipun masih ragu, mengikuti langkah mereka. Mereka melanjutkan perjalanan, tetapi suara itu semakin mendekat, seolah-olah mengikuti setiap langkah mereka. Arif merasa ada sesuatu yang aneh, tetapi ia berusaha menepis rasa takutnya. Kita hanya perlu fokus pada tujuan kita, katanya, berusaha mengalihkan perhatian mereka dari suara yang terus menggema. Namun, di dalam hati mereka, ketakutan semakin menggerogoti, dan mereka tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sekitar mereka. Akhirnya, setelah berjam-jam mendaki, mereka menemukan sebuah tempat yang dianggap aman untuk mendirikan tenda. Suasana malam mulai menyelimuti gunung, dan kabut semakin tebal. Mereka memilih sebuah area datar di antara pepohonan, jauh dari tebing curam. Dengan cepat, mereka mulai mendirikan tenda, berusaha untuk tetap fokus dan tidak membiarkan ketakutan menguasai mereka. Arif memimpin, menunjukkan cara memasang tenda dengan cepat. Rina dan Dika membantu, sementara Sari dan Budi mengumpulkan kayu untuk membuat api unggun. Saat api mulai menyala, mereka merasa sedikit lebih tenang. Suara-suara malam mulai terdengar, tetapi suara aneh yang mereka dengar sebelumnya tidak lagi terdengar. Mereka duduk mengelilingi api, berbagi cerita dan tertawa, berusaha mengusir ketegangan yang masih tersisa. Namun, saat malam semakin larut, ketenangan itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba, suara tangisan yang mereka dengar sebelumnya kembali menggema di udara malam. Suara itu lebih jelas dan lebih dekat, membuat jantung mereka berdegup kencang. Ketika mereka saling berpandangan, ketakutan kembali menyelimuti mereka, dan suasana yang awalnya hangat berubah menjadi mencekam. Malam semakin larut, dan suasana di sekitar tenda terasa hening. Hanya terdengar suara api unggun yang berdesir dan sesekali suara angin yang berhembus lembut. Rina terbangun dari tidurnya, merasakan ketidaknyamanan yang mengganggu tidurnya. Ia membuka matanya dan melihat teman-temannya terlelap. Wajah mereka tenang dalam cahaya redup dari api unggun. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba, suara tangisan yang mengerikan itu kembali terdengar, lebih jelas dan lebih mendesak daripada sebelumnya. Suara itu seolah-olah berasal dari kedalaman hutan, memanggil dan memohon dengan nada yang penuh kesedihan. Rina merasa hatinya bergetar, dan rasa ingin tahunya mengalahkan rasa takutnya. Dengan hati-hati, ia menggeser selimutnya dan keluar dari tenda, berusaha tidak membangunkan teman-temannya. Kaki telanjangnya menyentuh tanah dingin, dan ia merasakan hawa malam yang menusuk kulitnya. Rina melangkah perlahan, berusaha mencari tahu dari mana suara itu berasal. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan langkahnya. Tetapi rasa ingin tahunya mendorongnya untuk terus maju. Saat Rina melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan, suara tangisan itu semakin jelas, seolah memanggil namanya. Rina, tolong. Suara itu mengalun lembut, tetapi di dalamnya terdapat kesedihan yang mendalam. Rina merasa terhipnotis, seolah suara itu memiliki daya tarik yang tak tertahankan.
Ia tidak menyadari bahwa Arif, yang terbangun karena suara itu, melihat kepergiannya dengan cemas. "Rina, jangan pergi!" teriak Arif, suaranya penuh dengan kepanikan. Namun, Rina sudah terlalu jauh, dan suara itu seolah menuntunnya ke arah yang tidak diketahui. Dalam sekejap, Rina menghilang ke dalam kegelapan malam, dan Arif merasa jantungnya berdegup kencang. Ia melompat dari tempat tidurnya dan berlari keluar dari tenda, memanggil nama Rina dengan suara yang penuh ketakutan. "Rina, kembali!" Namun, tidak ada jawaban, hanya keheningan yang menyelimuti malam, dan suara tangisan itu semakin menghilang, seolah Rina telah tersedot ke dalam kegelapan. Arif merasa panik dan bingung, sementara teman-temannya mulai terbangun, melihat ekspresi ketakutan di wajah Arif. Ketika Dika, Sari, dan Budi terbangun, mereka melihat Arif berlari ke arah hutan, wajahnya pucat dan penuh ketakutan. "Apa yang terjadi?" tanya Dika, bingung. "Rina hilang. Dia pergi ke arah suara itu," jawab Arif. Suaranya bergetar. Panik melanda kelompok itu, dan mereka segera berlari mengikuti Arif. "Rina, di mana kamu?" teriak Sari. Suaranya penuh dengan kecemasan. Mereka berlari ke arah suara tangisan yang semakin samar, tetapi hutan yang gelap dan kabut tebal membuat mereka sulit melihat. Setiap langkah terasa berat, dan ketakutan mulai merayapi hati mereka. "Kita harus mencari dia," seru Budi, berusaha tetap tenang meskipun jantungnya berdegup kencang. Mereka memanggil nama Rina berulang kali, tetapi hanya keheningan yang menyambut. Suara-suara malam lainnya, seperti desiran angin dan suara binatang, seolah-olah menertawakan ketidakberdayaan mereka. Arif merasa putus asa, dan rasa takut mulai menggerogoti pikirannya. "Kita tidak bisa membiarkannya sendirian," teriaknya, berusaha mendorong teman-temannya untuk terus mencari. Setelah beberapa saat mencari, mereka mulai merasa putus asa. Suara tangisan itu semakin jauh, dan Rina seolah menghilang tanpa jejak. Dika, yang sudah kehabisan tenaga, berhenti sejenak dan berusaha menenangkan diri. "Kita harus turun sekarang," serunya, napasnya terengah-engah. "Ini tidak baik. Kita tidak tahu apa yang terjadi di sini." Namun, Arif menolak untuk menyerah. "Tidak, kita tidak bisa meninggalkan Rina. Dia mungkin dalam bahaya," jawabnya dengan tegas. Dika merasa frustrasi. "Tapi kita juga bisa terjebak di sini. Kita tidak tahu apa yang ada di depan kita." Sari dan Budi saling berpandangan, merasakan ketegangan di antara mereka. "Arif, kita harus berpikir jernih. Jika kita terus mencari tanpa rencana, kita juga bisa hilang," kata Sari, berusaha menenangkan situasi. Namun, Arif tidak bisa mendengarkan. Rasa bersalah dan ketakutan akan kehilangan Rina membuatnya tidak bisa berpikir rasional. "Kita harus mencari lebih jauh. Dia tidak bisa jauh dari sini," katanya, berusaha meyakinkan teman-temannya. Akhirnya, setelah berdebat, mereka memutuskan untuk melanjutkan pencarian Rina. Meskipun ketakutan menyelimuti mereka, rasa cinta dan persahabatan membuat mereka tidak bisa meninggalkan Rina sendirian. Mereka melangkah lebih dalam ke dalam hutan, mengikuti suara tangisan yang semakin keras. Suara itu seolah mengarahkan mereka, dan meskipun ketakutan merayapi hati mereka, harapan untuk menemukan Rina membuat mereka terus maju. Arif memimpin, berusaha menunjukkan keberanian di depan teman-temannya. "Kita harus tetap bersama. Jangan terpisah," katanya, suaranya tegas meskipun hatinya bergetar. Dika, Sari, dan Budi mengikuti di belakang, saling menggenggam tangan untuk memberi dukungan. Setiap langkah terasa semakin berat, dan kabut semakin tebal, membuat mereka sulit melihat. Suara tangisan itu terus menggema, seolah-olah mengundang mereka untuk mendekat. "Rina," teriak Arif, suaranya penuh harapan. "Kami di sini. Kembali." Namun, tidak ada jawaban. Hanya suara tangisan yang terus memanggil, dan mereka merasa semakin terjebak dalam kegelapan malam yang mencekam. Saat mereka melanjutkan pencarian,
Suasana di sekitar mereka semakin mencekam. Kabut tebal menyelimuti hutan, dan suara-suara malam yang biasanya menenangkan kini terasa menakutkan. Setiap langkah yang mereka ambil seolah mengantarkan mereka lebih dalam ke dalam kegelapan. Arif, yang memimpin di depan, tiba-tiba berhenti dan menunduk. "Lihat," serunya, menunjuk ke tanah. Di sana, di antara dedaunan basah dan tanah yang lembab, mereka melihat jejak kaki yang aneh. Jejak itu terlihat lebih besar dari jejak kaki manusia biasa, dan bentuknya tidak beraturan, seolah-olah seseorang atau sesuatu telah berjalan di jalur yang sama. "Apa ini?" tanya Dika, suaranya bergetar. "Ini tidak terlihat seperti jejak pendaki," tambah Sari, yang juga merasa cemas. Arif mengamati jejak itu dengan seksama. Sepertinya ini bukan jejak manusia, mungkin hewan. Namun, saat ia melihat lebih dekat, ia merasakan ketidaknyamanan yang mendalam. Jejak itu tampak terlalu besar dan dalam untuk menjadi jejak hewan biasa. "Kita harus hati-hati," kata Budi, yang mulai merasakan ketakutan menyelimuti dirinya. "Kita tidak tahu apa yang ada di depan kita." Mereka semua saling berpandangan, dan ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Jejak itu seolah mengisyaratkan bahwa mereka tidak sendirian di hutan ini. Dika menatap jejak kaki itu dengan cemas, dan rasa takut mulai merayapi hatinya. "Ini jejak siapa?" tanyanya, suaranya hampir berbisik. "Kita harus hati-hati," jawab Arif, berusaha tetap tenang meskipun ia sendiri merasa cemas. "Kita tidak tahu apa yang telah berjalan di sini." Suasana semakin tegang, dan mereka semua merasa seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan. Rina yang hilang, suara tangisan, dan sekarang jejak kaki yang aneh. Semua ini membuat mereka merasa terjebak dalam sebuah mimpi buruk. "Kita harus mengikuti jejak ini," kata Sari, berusaha menunjukkan keberanian. "Mungkin ini bisa membawa kita ke Rina." Namun, Dika menggelengkan kepala. "Tapi kita tidak tahu kemana jejak ini akan membawa kita. Kita bisa terjebak lebih dalam." Arif merasakan ketegangan di antara mereka. "Kita tidak bisa mundur sekarang. Kita harus mencari Rina. Jika jejak ini membawa kita ke arah yang salah, kita bisa kembali." Dengan keputusan yang diambil, mereka melanjutkan mengikuti jejak kaki itu. Meskipun ketakutan terus menghantui mereka. Setelah mengikuti jejak kaki yang aneh itu, mereka tiba di sebuah tebing curam yang menjulang tinggi. Di sana, kabut semakin tebal, dan suasana menjadi semakin mencekam. Arif dan teman-temannya berdiri di tepi tebing, menatap ke bawah yang gelap dan dalam. "Apa yang kita lakukan sekarang?" tanya Budi, suaranya bergetar. Namun, sebelum ada yang menjawab, mereka melihat sesuatu yang membuat jantung mereka berdegup kencang. Di tepi tebing, di antara kabut yang tebal, mereka melihat sosok wanita berpakaian putih. Wanita itu berdiri tegak, rambutnya panjang dan terurai, seolah melayang di udara. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi aura kesedihan dan misteri menyelimuti sosok itu. "Rina," seru Arif, harapannya membara. Namun, sosok itu tidak bergerak, hanya menatap ke arah jurang dengan tatapan kosong. "Siapa dia?" tanya Sari, ketakutan. "Kita harus pergi dari sini," teriak Dika, tetapi Arif merasa terhipnotis oleh sosok itu. "Tunggu, mungkin dia tahu di mana Rina." Arif melangkah maju, tetapi Dika menariknya kembali. "Jangan dekati dia," serunya, tetapi Arif sudah terlanjur melangkah maju, terpesona oleh sosok yang misterius itu. "Rina," teriak Arif, suaranya penuh harapan dan ketakutan. Ia berharap sosok itu adalah Rina, tetapi sosok wanita berpakaian putih itu tidak bergerak. Ia hanya berdiri di tepi tebing, menatap ke arah jurang dengan tatapan kosong, seolah terjebak dalam pikirannya sendiri. Arif merasa jantungnya berdegup kencang, dan rasa takut mulai menyelimuti dirinya. "Rina, jika itu kamu, tolong jawab," teriaknya lagi, tetapi tidak ada jawaban. Suasana semakin mencekam, dan Dika, Sari, dan Budi merasa semakin cemas. "Kita harus pergi,"
Arif, ini tidak baik, kata Dika, suaranya penuh dengan ketakutan. Namun, Arif tidak bisa mengalihkan pandangannya dari sosok itu. Dia mungkin tahu di mana Rina, pikirnya. Kita tidak bisa pergi tanpa mencari tahu. Dalam hatinya, Arif merasa ada sesuatu yang aneh tentang sosok itu. Tetapi rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutannya. Ia melangkah lebih dekat, berusaha melihat wajah sosok itu, tetapi kabut semakin tebal, dan sosok itu semakin samar. "Tolong, beritahu kami di mana Rina," teriaknya lagi, tetapi sosok itu tetap diam, seolah tidak mendengar. Tiba-tiba, sosok wanita berpakaian putih itu berbalik, dan Arif terkejut melihat senyumnya. Namun, senyumnya terlihat menyeramkan, tidak seperti senyuman yang biasa ia lihat. "Bergabunglah denganku," katanya dengan suara lembut, tetapi ada nada yang menakutkan di dalamnya. Suara itu seolah menggema di telinga Arif, membuatnya merasa terhipnotis. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Arif, suaranya bergetar. "Rina di mana?" Namun, sosok itu hanya tersenyum lebih lebar, dan Arif merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dika, Sari, dan Budi berdiri di belakang Arif, ketakutan dan bingung. "Arif, kita harus pergi," teriak Dika, tetapi Arif merasa terjebak dalam tatapan sosok itu. Dia tahu sesuatu, pikirnya, dia bisa membantu kita. Namun, saat sosok itu melangkah maju, Arif merasakan hawa dingin yang menusuk, dan ketakutan mulai menggerogoti hatinya. "Jangan dekati dia," teriak Sari, tetapi Arif sudah terlalu dekat. Dalam sekejap, sosok itu menghilang, dan Arif terjatuh ke dalam jurang, terperosok ke dalam kegelapan yang dalam. Saat sosok wanita berpakaian putih itu melangkah maju, Arif merasa seolah ada kekuatan yang menariknya, menghipnotisnya untuk mendekat. Suara lembut yang keluar dari bibir sosok itu seolah membisikkan janji-janji yang tidak bisa ia tolak. "Bergabunglah denganku," katanya lagi, dan Arif merasa jantungnya berdegup kencang. Dalam pikirannya, ia merasa seolah-olah sosok itu adalah jawaban atas semua pertanyaannya. Sosok yang bisa membawanya kepada Rina. Namun, di sudut hatinya, ada suara kecil yang memperingatkan bahwa ini tidak benar, bahwa ada sesuatu yang sangat salah. "Jangan," teriak Dika, berusaha menarik Arif kembali dengan sekuat tenaga. Dika meraih lengan Arif, tetapi Arif terjebak dalam tatapan sosok itu, seolah semua yang ada di sekelilingnya menghilang. "Arif, kembali," teriak Dika lagi, suaranya penuh dengan kepanikan. Namun, Arif tidak bisa bergerak. Ia merasa seolah terjebak dalam jaring yang tak terlihat, dan sosok itu semakin mendekat. Senyumnya semakin lebar, seolah menunggu Arif untuk melangkah lebih jauh. Dalam keadaan terhipnotis, Arif melangkah maju, tidak menyadari bahaya yang mengintai. Ia merasa seolah ada magnet yang menariknya ke arah sosok itu, dan semua rasa takut yang sebelumnya menggerogoti hatinya seolah menghilang. Namun, saat ia melangkah lebih dekat, sosok itu tiba-tiba menghilang dalam sekejap, seolah ditelan oleh kabut tebal yang menyelimuti tebing. Arif terkejut, dan dalam kebingungannya, ia kehilangan keseimbangan. "Arif!" teriak Dika, tetapi semuanya sudah terlambat. Arif terjatuh ke dalam jurang yang dalam, tubuhnya meluncur cepat ke bawah, dan suara teriakan teman-temannya semakin jauh. Dalam sekejap, dunia di sekelilingnya menjadi gelap, dan ia merasakan angin kencang menerpa wajahnya. Jantungnya berdegup kencang, dan rasa takut menyelimuti dirinya. Ia berusaha meraih sesuatu untuk menghentikan jatuhnya, tetapi tidak ada yang bisa ia pegang. Dalam kegelapan, pikirannya melayang kembali kepada sosok wanita itu, dan ia merasa seolah terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Dika, Sari, dan Budi berdiri terpaku di tepi tebing, terkejut dan tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. "Arif!" teriak Dika, suaranya penuh dengan kepanikan dan ketakutan. Namun, tidak ada jawaban, hanya keheningan yang menyelimuti malam, dan suara angin yang berdesir di antara pepohonan.
Mereka merasa seolah waktu berhenti, dan semua yang terjadi di sekitar mereka menjadi kabur. "Kita harus pergi dari sini," seru Sari, suaranya bergetar. "Ini tidak baik. Kita tidak bisa tinggal di sini." Dika dan Budi mengangguk, tetapi Arif masih terbayang di benak mereka. "Kita tidak bisa meninggalkan Arif," teriak Dika, tetapi ketakutan mulai melanda hati mereka. Suara tangisan yang sebelumnya mereka dengar kembali menggema di telinga mereka. Dan mereka merasa seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan. "Kita harus pergi sekarang," seru Budi, dan tanpa menunggu jawaban, mereka berbalik dan berlari menjauh dari tebing, meninggalkan tempat yang penuh dengan kengerian itu. Setiap langkah terasa berat, dan ketakutan semakin menyelimuti mereka saat mereka berlari ke dalam kegelapan hutan. Saat mereka berlari menjauh dari tebing, suara tangisan itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat dan lebih jelas. Suara itu seolah mengikuti mereka, menggema di antara pepohonan dan membuat jantung mereka berdegup kencang. "Kita harus pergi dari sini," seru Dika, suaranya penuh dengan ketakutan. "Ini tidak baik. Kita tidak bisa tinggal di sini." Sari dan Budi mengangguk, tetapi mereka tidak tahu kemana harus pergi. Hutan yang gelap dan kabut tebal membuat mereka tersesat, dan suara tangisan itu semakin mendekat, seolah-olah memanggil mereka untuk kembali. "Arif!" teriak Sari, berharap temannya masih hidup dan bisa mendengar panggilannya. Namun, tidak ada jawaban. Hanya suara tangisan yang terus menggema, dan mereka merasa semakin terjebak dalam kegelapan. "Kita harus menemukan jalan keluar," seru Budi, berusaha tetap tenang meskipun ketakutan menggerogoti hatinya. Mereka berlari lebih cepat, berusaha menjauh dari suara itu, tetapi semakin mereka berlari, semakin dekat suara itu terdengar. Ketakutan mulai menguasai pikiran mereka, dan mereka merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintai mereka dari balik pepohonan. Setelah berlari tanpa arah, mereka akhirnya menemukan jalan setapak yang familiar, dan rasa lega mulai mengisi hati mereka. "Itu dia, jalan keluar," seru Sari, suaranya penuh harapan. Mereka berlari sekuat tenaga, melewati pepohonan dan semak-semak, hingga akhirnya tiba di tepi hutan. Saat mereka melangkah keluar dari hutan, mereka melihat cahaya lampu desa yang bersinar di kejauhan. Rasa lega dan harapan mengalir dalam diri mereka, tetapi ketakutan masih menghantui. "Kita harus cepat ke desa," kata Dika, dan mereka berlari menuju cahaya itu. Namun, saat mereka mendekati desa, suara tangisan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan lebih dekat. "Arif!" teriak Sari, tetapi tidak ada jawaban. Mereka berlari lebih cepat, tetapi rasa takut masih menyelimuti mereka. Ketika mereka akhirnya tiba di desa, mereka disambut oleh penduduk yang terkejut melihat mereka. Namun, di dalam hati mereka, rasa takut dan kehilangan masih menghantui. Mereka tahu bahwa meskipun mereka berhasil keluar dari hutan, kengerian yang mereka alami tidak akan pernah terlupakan, dan Arif masih hilang di dalam kegelapan gunung. Saat mereka berlari menjauh dari hutan, suara tangisan itu kembali menggema di telinga mereka. Kali ini lebih dekat dan lebih jelas. Suara itu seolah-olah mengikuti mereka, menembus keheningan malam dan membuat jantung mereka berdegup kencang. "Kita harus pergi dari sini," seru Dika, suaranya penuh dengan ketakutan. "Ini tidak baik. Kita tidak bisa tinggal di sini." Sari dan Budi mengangguk, tetapi mereka tidak tahu kemana harus pergi. Hutan yang gelap dan kabut tebal membuat mereka tersesat, dan suara tangisan itu semakin mendekat, seolah-olah memanggil mereka untuk kembali. "Arif!" teriak Sari, berharap temannya masih hidup dan bisa mendengar panggilannya. Namun, tidak ada jawaban. Hanya suara tangisan yang terus menggema, dan mereka merasa semakin terjebak dalam kegelapan. "Kita harus menemukan jalan keluar," seru Budi, berusaha tetap tenang meskipun ketakutan menggerogoti hatinya. Mereka berlari lebih cepat, berusaha menjauh dari suara itu, tetapi semakin mereka berlari, semakin dekat suara itu terdengar.
Ketakutan mulai menguasai pikiran mereka, dan mereka merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintai mereka dari balik pepohonan. Setelah berlari tanpa arah, mereka akhirnya menemukan jalan setapak yang familiar, dan rasa lega mulai mengisi hati mereka. "Itu dia, jalan keluar," seru Sari, suaranya penuh harapan. Mereka berlari sekuat tenaga, melewati pepohonan dan semak-semak, hingga akhirnya tiba di tepi hutan. Saat mereka melangkah keluar dari hutan, mereka melihat cahaya lampu desa yang bersinar di kejauhan. Rasa lega dan harapan mengalir dalam diri mereka, tetapi ketakutan masih menghantui. "Kita harus cepat ke desa," kata Dika, dan mereka berlari menuju cahaya itu. Namun, saat mereka mendekati desa, suara tangisan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan lebih dekat. "Arif!" teriak Sari, tetapi tidak ada jawaban. Mereka berlari lebih cepat, tetapi rasa takut masih menyelimuti mereka. Ketika mereka akhirnya tiba di desa, mereka disambut oleh penduduk yang terkejut melihat mereka. Namun, di dalam hati mereka, rasa takut dan kehilangan masih menghantui. Mereka tahu bahwa meskipun mereka berhasil keluar dari hutan, kengerian yang mereka alami tidak akan pernah terlupakan, dan Arif masih hilang di dalam kegelapan Gunung Rinjani. Setelah sampai di desa, Dika, Sari, dan Budi berkumpul di balai desa, tempat penduduk setempat berkumpul. Mereka duduk di bangku kayu yang sudah usang. Wajah mereka pucat dan penuh ketakutan. Dengan suara bergetar, mereka mulai menceritakan pengalaman mengerikan yang mereka alami di Gunung Rinjani. Mereka menceritakan tentang suara tangisan yang memanggil, sosok wanita berpakaian putih, dan bagaimana Arif terjatuh ke dalam jurang. Penduduk desa mendengarkan dengan seksama, tetapi ekspresi mereka tidak menunjukkan keterkejutan. Beberapa orang menggelengkan kepala, seolah sudah tahu apa yang terjadi. "Itu adalah arwah pendaki yang hilang," kata seorang nenek tua dengan suara serak. "Mereka tidak akan tenang sampai ada yang menemani mereka." Dika, Sari, dan Budi saling berpandangan, merasa ketakutan semakin mendalam. "Tapi kami tidak bisa meninggalkan Arif," seru Sari, suaranya penuh dengan kepanikan. "Kami harus melakukan sesuatu." Namun, nenek itu hanya menggelengkan kepala. Arwah itu tidak akan membiarkan siapapun pergi. Mereka akan terus memanggil sampai ada yang menjawab. Kata-kata nenek itu menggema di telinga mereka, dan ketakutan semakin menyelimuti hati Dika, Sari, dan Budi. Mereka tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada Arif, dan rasa bersalah mulai menggerogoti mereka. "Kami seharusnya tidak pergi ke sana," kata Dika, suaranya penuh penyesalan. "Kami seharusnya mendengarkan cerita-cerita itu." Sari menunduk, air mata mengalir di pipinya. "Kita harus mencari Arif," katanya, suaranya penuh harapan meskipun ketakutan masih menghantui. "Kita tidak bisa membiarkannya sendirian di sana." Namun, nenek itu menatap mereka dengan tatapan penuh pengertian. "Anak-anak, kadang-kadang, arwah tidak ingin ditemukan. Mereka terjebak dalam kesedihan dan tidak akan membiarkan siapapun pergi." Dika merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. "Tapi kami tidak bisa membiarkannya," teriaknya, tetapi nenek itu hanya menggelengkan kepala. "Kalian harus berhati-hati. Gunung Rinjani menyimpan banyak rahasia, dan tidak semua orang bisa kembali." Sejak saat itu, suara tangisan di Gunung Rinjani tidak pernah berhenti. Penduduk desa sering mendengar suara itu menggema di malam hari, dan setiap kali suara itu terdengar, mereka akan saling berpandangan dengan rasa takut. Dika, Sari, dan Budi berusaha melanjutkan hidup mereka. Tetapi bayangan Arif dan pengalaman mengerikan itu terus menghantui mereka. Setiap kali mereka melihat gunung itu, mereka teringat akan suara tangisan dan sosok wanita berpakaian putih. Setiap tahun, pendaki baru datang ke Gunung Rinjani, tertarik oleh keindahan alamnya dan tantangan yang ditawarkannya. Namun, tidak semua pendaki kembali. Beberapa dari mereka dilaporkan hilang, dan suara tangisan itu seolah menjadi pengingat akan bahaya yang mengintai. Dika, Sari,
Dan Budi sering menceritakan kisah mereka kepada pendaki baru, memperingatkan mereka tentang kengerian yang mereka alami. Namun, tidak semua orang percaya. Itu hanya cerita, kata beberapa pendaki, tertawa dan mengabaikan peringatan mereka. Dan setiap kali suara tangisan itu terdengar, Dika, Sari, dan Budi hanya bisa saling berpandangan, mengetahui bahwa kengerian di Gunung Rinjani tidak akan pernah berakhir, dan arwah Arif mungkin masih terjebak di dalam kegelapan, menunggu untuk dipanggil kembali.